perkenalkan nama saya Noval Sani. Saat ini sedang menjalani program magang bersama Kampus Merdeka di Traveloka. Di berikut adalah laporan kegiatan saya setelah magang selama 2 bulan di Traveloka. Untuk pertama-tama, mari kita lebih kenal perusahaannya dulu. Ini adalah Traveloka, ditemukan tahun 2012. Produknya itu lifestyle super app dan biasa yang dipakai oleh masyarakat adalah penerbangan dan akomodasi. Akomodasi ini dapat berupa hotel, villa, apartemen, dan lainnya. Oke, selanjutnya tentang pekerjaan saya. Saya di sini memiliki role backend engineering intern dan ada di divisi flight demand. Teknologi stack yang saya pakai selama magang itu ada AWS. Di dalam AWS itu ada ASG, Autoscaling Group, ECS, Elastic Container Service, VPC, S3, dan masih banyak lainnya. Lalu ada juga Terraform, Docker, Java, Datadog, dan Slack. Lalu related study-nya, ilmu yang saya pelajari atau yang saya gunakan untuk peran saya di magang ini, itu pertama ada computer networks karena di sini membahas DNS, VPC, security group, dan lainnya. Yang kedua itu ada MITI, manajemen infrastruktur teknologi informasi, karena di sini kami memakai code as infrastructure, yaitu kita memakai Terraform yang memakai AWS. Yang ketiga itu ada cloud programming, karena semua stack modul yang ada di sini itu dari AWS. Kebanyakan memakai yang dari AWS langsung. Yang keempat itu ada operating system dan sistem programming, karena untuk di role saya bash scripting cukup berguna. Lalu yang kelima itu ada semua programming course. Lalu objektif saya selama saya magang 2 bulan ini itu adalah migrasi international connectivity backend dari menggunakan ASG atau auto scaling group, yaitu menggunakan EC2 instance yang auto scaling, berubah menjadi ke ECS, Elastic Container Service, yaitu adalah Docker image yang di-run sendiri oleh AWS-nya. Nanti ya itu semua diatur di AWS-nya. Apa itu International Connectivity? Itu adalah produk di Traveloka. Kalau misalkan kita mau beli wifi pocket, misalkan kita biar bisa internetan di negara asing, atau kita bisa pakai pulsa internasional, itu belinya di International Connectivity. Oke. Selanjutnya itu ada, jadi di pekerjaan saya itu bakal ada 7 service yang harus ada di migrasi, dan semuanya harus bisa menggunakan ECS. Selain konfigurasi ECS-nya juga ya saya harus mengatur AWS-nya untuk bisa mendeploy itu dari code pipeline dan code deploy. Selanjutnya setelah di deploy, saya harus memonitor semua service yang jalan agar expected semuanya sukses. Lalu kalau misalkan semuanya sukses berarti sudah selesai, itu bisa di clean up. Clean up itu adalah jadi nanti ASG yang udah kebuat sebelumnya itu bakal dihapus, atau kita bakal import security group yang udah ada ke yang baru dibuat ke ECS-nya dan lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya bakal dijelaskan di sini. Oke, jadi pekerjaan saya itu sesimpel Java code yang udah ada itu di build, dan dia bakal nge-create Docker image. Docker image ini bakal diupload ke ECR. ECR itu adalah intinya kayak Google Drive-nya untuk Docker image di AWS. Oke, intinya bakal diupload ke sana. Selain itu juga dia bakal nge-upload build manifest ke S3 bucket. Nah, nanti kalau misalkan di S3 bucket ini ada build manifest baru, dia bakal nge-trigger code pipeline. Code pipeline ini dia menjalankan code deploy yang untuk di staging. Setelah code deploy untuk di staging selesai, dia bakal minta untuk approval untuk ke prod. Kalau misalkan di accept, nanti code pipeline-nya bakal nge-upload artifact ke S3 bucket, dan nanti bakal ke trigger code deploy untuk production. Jadi nanti di production bakal pakai sama seperti yang di staging yang udah dites. Nah, ini ada missing key-nya ya. Yang pertama itu ECS service staging production itu nggak ada di skema ini. Lalu logging konfigurasinya juga nggak ada di sini, dan AWS Lambda seperti rollback dan notifikasi juga nggak ada di sini. Ini cuma untuk simplifikasi aja. Oke, selanjutnya kenapa harus ada migrasi? Karena alasan pertama itu cost reduction. Misalkan kita mau instance yang 2 vCPU dengan 4 GB memori. Kalau misalkan kita sewa EC2 itu bakal costnya $15 sampai $22 per bulan.
Kalau misalkan ECS itu cuman bakal $3 per bulan. Ya, bisa dibayangin bedanya seperti apa. Nah, ada lagi ECS with Graviton. Jadi apa itu ECS with Graviton? Intinya adalah ECS itu defaultnya running arsitektur CPU-nya dia kali x86. Kalau misalkan Graviton dia pakai ARM, dan kalau misalkan pakai ARM ini bakal lebih murah, yaitu $2,36 per bulan. Hitungan ini mungkin ada salahnya, itu bisa dicek lagi di AWS kalkulatornya sendiri. Lalu build times-nya itu juga jadi lebih cepat, walaupun saya belum punya ada matriks perbandingannya, maaf. Oke, selanjutnya apa yang sudah saya kerjakan di sini? Yang pertama, saya sudah membuat infrastruktur AWS dengan Terraform, itu mulai dari ECS service sampai ke code pipeline, code deploy-nya. Lalu Docker konfigurasi untuk di source code-nya juga sudah selesai. Jadi kalau misalkan nge-build Java itu langsung nge-upload Docker image-nya. Lalu semua service yang ada di staging itu sudah selesai di deploy. Dan untuk di production itu baru 3 dari 7 service berhasil di deploy. Nah, apa selanjutnya? Itu masih ada beberapa hal yang belum. Itu ada AWS Lambda, itu connect code pipeline untuk bisa pakai webhook-nya dari Slack biar bisa nge-report ke Slack channel. Itu masih belum selesai. Lalu ada 4 service lagi yang harus di-deploy ke production. Itu estimasi selesai 17 Oktober karena kita per hari satu biar nggak banyak banget yang harus dicek-cek. Lalu ada clean up juga. Clean up ini nanti pada akhirnya kalau semuanya udah deploy di production. Dan ini yang bakal clean up untuk di staging dan untuk di production. Oke, kira-kira itu yang hasil dari magang saya selama 2 bulan. Terima kasih.